Video Asmika Farogi Santo Fransiskus Asisi Saribudolo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami masih boleh menikmati hidup ini. Bapa, atas izin rahmat-Mu hari ini juga kami bisa mengikuti ibadat lewat video ini. Kiranya ibadat kami ini berkenan di hadapan-Mu dan terangilah hati kami ini sehingga kami bisa menerima Bapa hadir di hati kami sehingga hati penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita nyanyi dulu ya anak ibu sebelum kita dengar sabda Tuhan. Ayo kita bernyanyi bersama. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Oke, sampai ketemu lagi anak sekolah minggu, apa kabar? Nah, anak ibu yang baik, pada hari ini kita bertemu kembali. Untuk itu kamu siapkan dulu sikap kamu, yaitu ambil kitab sucinya dulu, ayo. Sebelum kita baca kitab suci, kita tandai dulu diri kita, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan 27. Yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik Asmika, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali ya dalam video streaming kita pada hari ini. Adik-adikku yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat rahmat-Nya kita masih boleh merenungkan sabdanya pada hari ini. Nah, adik-adikku yang terkasih, pada hari ini kita merenungkan Injil Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27, yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Nah, adik-adik, suster mengajak kita merenungkan ayat ke-24, yaitu lalu Yesus berkata kepada murid-murid,
Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, rasa-rasanya kalimat ini berat ya. Nah, suster memberikan contoh yang sederhana. Oh, ternyata begini caranya menyangkal diri, memikul salib, dan mau mengikut Yesus. Oke, yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu tahan terhadap godaan atau tetap memelihara semangat dalam diri. Di saat godaan datang, misalkan saat mau belajar, lebih enak main-main dengan teman, atau waktu menonton, ini lebih enak menonton, ini ada film kesukaanku. Atau juga saat mau membaca, baru buka buku, tahu-taunya udah mengantuk. Nah, itu juga contoh-contoh godaan. Bagaimana cara kita untuk menahan dan menjauhkan diri dari godaan itu. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib itu tidak menyerah dikala kita mengalami kesulitan. Misalkan ada PR dari sekolah, ini soalnya berat, malas aku mengerjakannya, lebih enak saya main-main aja. Jangan langsung menyerah, tapi ayo ajak bapak, mama, abang, kakak, ayo ajarin aku, atau di WhatsApp gurunya, ajarin dong ibu guru gimana cara mengerjakannya. Itu anak yang baik, anak yang jempol, tidak langsung menyerah dan putus asa. Yang ketiga, mau mengikut Yesus. Mau mengikut Yesus berarti menjadi murid yang baik, rajin belajar, sekalipun tidak punya PR, tapi tertib dalam belajar setiap hari di rumah dan maupun juga di sekolah. Sehingga esoknya kalau ditanya gurunya soal mata pelajarannya, apa tugasnya, pasti udah tahu. Dan juga menjadi anak yang lebih baik lagi, rajin berdoa supaya apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan diberkati oleh Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, inilah yang kita renungkan pada hari ini. Semoga paham ya. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mau mengikut Yesus. Adik-adikku yang terkasih, marilah kita dalam kehidupan kita setiap harinya dalam minggu ini, kita semangat untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita lewat sabdanya pada hari ini. Adik-adikku yang terkasih, marilah kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan doa Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami anak-anak-Mu bersyukur kepadamu atas sabda-Mu yang menyegarkan kami,
untuk semakin bersemangat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Demi Kristus pengantara kami. Marilah kita mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada para muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adikku yang terkasih, untuk menutup permenungan kita, marilah kita bernyanyi Kami Anak-anak Surga.